Hai, salam jumpa. Kali ini saya akan memberikan 5 macam tips untuk kita bisa menghadapi banjir. Itu saya sarankan sebaiknya kita buatkan ada lantai 2-nya. Tidak usah semua. Lantai 2 untuk kita bisa melindungi kita punya barang-barang, dokumen, atau barang-barang elektronik. Itu baik konstruksi beton atau konstruksi kayu, kita bisa bikin lantai 2-nya. Biasanya perumahan yang menjadi langganan tiap tahun itu dimasuki air dari luar maupun dari dalam rumah, dari got atau sungai-sungai meluap masuk ke jalan, ke pekarangan, akhirnya masuk dalam rumah. Kalau dalam rumah, air-air yang masuk itu kan dari yang bocor, seng bocor, dak beton yang retak, atau air tanah yang tinggi. Air tanah tinggi itu bisa dia masuk di sela-sela tembok kita dan keramik, di sela-sela keramik dia merembes masuk. Sumber-sumber air itu bagaimana kita akali dengan 5 macam tips ini. Tips pertama, air dari got, saluran, sungai-sungai apa yang masuk ke pekarangan rumah kita, di pintu pagar pintu depan, pintu pagar besi misalnya, lubang-lubang pagar yang ada, yang variasi-variasi pagar itu kita tutup saja, cor-cor, kiri kanan keliling. Kemudian di pagar pintu besi kita pasangkan terpal. Di situ kita tumpuk kantongan pasir setinggi 1,5 atau 2 meter, tergantung level air yang level ketinggian air yang selama ini kita amati ya. Kalau memang dia 2 meter, kita kasih 2 meter lebih. Itu sumber airnya dari belakang atau muka, kita cover dengan kantongan pasir ini, dengan terpal ini. Itu. Kemudian tips kedua, pintu itu kita pakaikan triplex tebal 2 cm. Kemudian kita pakaikan polo, paku di kusen. Jadi pintu itu dia bisa naik turun, kusen triplex itu bisa naik turun dia, buka tutup. Kita akan buka pada saat kita tidak perlukan lagi. Dan di sisi luarnya kita oles dengan plastisin semacam lilin di pintu itu. Kita lilis dengan plastisin sesuai level air. Kita tutup dengan triplex itu dan polo. Isi polo 24 ya. 24 ditutup. Dan sisi luar kita oles dengan plastisin juga. Banyak didapat. Itu tips nomor 2. Tips nomor 3, kita tahu kita punya saluran pembuangan dari dalam rumah, dari kamar mandi atau dari dapur untuk buang ke got depannya atau belakang. Di tempat di ujung got itu kita pasangkan dia klep pipa, sambungan klep pipa yang buka tutup, sehingga setelah kita pasang klep itu air dari luar tidak masuk. Karena kalau tidak ada klep, air akan masuk ulang ke belakang, ke dapur atau ke kamar mandi. Kita tutup itu. Kalau dalam rumah kita gotnya terbuka, di ujung pagar dengan got kita cor saja, baru pasang klepnya. Tapi kalau dia semacam pipa tertanam, kita pasangkan saja klep itu 4 inci misalnya, kita pasang 4 ini klep itu buka tutup. Itu melindungi air masuk. Itu tips nomor 3. Tips nomor 4, air yang masuk dalam rumah. Air masuk dalam rumah yang seng bocor atau dak beton yang retak di sela-sela dinding, itu kita bisa pakai lakban atau kita pakai cat waterproofing. Tapi cat waterproofing sebaiknya kita pakaikan dia semacam kain kasa atau perban, baru kita cat. Dia itu lebih menutupi celah-celah yang retak bocor itu dengan adanya waterproofing dan semacam perban itu. Kemudian air-air yang masuk dari bawah tanah, air bawah tanah, misalnya air di luar tinggi, air bawah tanah juga tinggi, kita pasangkan
Kalau memang cukup dana, kita tinggikan saja, pakai batu tela, kita plester, terus kita cek waterproofing merata seluruhnya. Baru kita pasangkan keramik kalau ada dana. Kalau tidak ada dana, terbatas, kita bisa pakai plastisine sementara, plastisine. Tapi sebaiknya itu dilakukan pada saat mulai musim penghujan, jangan saat basah, karena saat basah biasanya tidak efektif itu. Saat menjaga, jadi sedia payung sebelum hujan, kita menjaga sehingga air tidak gampang masuk. Nah, dan yang kelima, air kan dari atap rumah jatuh ke pekarangan. Volume air yang masuk ke pekarangan ini kita buatkan semacam kolam penampungan. Kolam penampungan itu bisa berfungsi saat tidak banjir, kita gunakan jadi kolam ikan. Saat banjir kita jadikan kolam penampungan. Dan kita lengkapi dengan mesin pompa celup, banyak dijual di toko-toko akuarium. Itu dia bisa sirkulasi air, dia pompa keluar, terus menerus dia pompa mesin celup itu. Jadi volume air dalam rumah itu dari pekarangan dan semua itu bisa terpompa keluar, dan air dari luar tidak akan masuk karena kita sudah cover dengan kantongan-kantongan pasir itu. Nah, lantai 2 rumah kita sudah bisa lah manfaatkan untuk kita berlindung sementara, melindungi properti kita. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.